Hai sahabat Sora, kali ini kita akan kembali bercerita tentang kisah seru dari Roblox. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terus jangan lupa juga aktifin notif loncengnya, biar sahabat semua selalu update tentang cerita terbaru dari kami. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang bapak polisi yang sangat gagah. Bapak polisi ini akan menangkap segerombolan penjahat. Semua anggota polisi sudah bersiap nih di depan pintu. Bapak polisi ini berjalan dengan santai, lalu dia menyiapkan pistolnya dan segera menendang pintu bangunan itu. Para penjahat itu pun terkejut dan langsung saja anak buah para penjahat itu menembaki bapak polisi ini. Untungnya tembakan itu tidak ada yang mengenai bapak polisi, melainkan semua anak buah para penjahat ini yang terkena peluru. Bos penjahat itu pun panik dan melarikan uangnya. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 2. Kita lanjut part 2. Setelah bapak polisi berhasil melumpuhkan anak buah para penjahat ini, bos penjahat itu pun ketakutan dan dia segera kabur meninggalkan tempat itu. Bapak polisi terus-terusan menembak mobil penjahat itu, tapi sayangnya penjahat itu udah keburu kabur. Bapak polisi itu pun kesal dan dia melemparkan pistolnya. Sedangkan di sisi lain, para anak buah penjahat ini pun sudah diamankan nih oleh para polisi yang ada di dalam gudang itu. Lalu salah satu dari anggota kepolisian menanyakan gimana keadaan bos dari penjahat tadi. Tapi bapak polisi ini menggelengkan kepala. Scene beralih ke kehidupan keluarga bapak polisi. Ini adalah anak laki-laki bapak polisi. Dia sangat bahagia melihat papanya udah pulang dan dia segera mengejar papanya. Keluarga bapak polisi ini nampak sangat harmonis dan begitu bahagia. Mereka pun segera memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata penjahat ini malah memperhatikan mereka. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 3. Kita lanjut part 3. Ternyata penjahat ini malah memantau kehidupan keluarga dari bapak polisi itu. Anak bapak polisi ini masih ingin bermain di luar, lalu istrinya menemani anaknya. Sedangkan bapak polisi itu yang sudah kelelahan, dia memutuskan untuk beristirahat sebentar di dalam rumah. Baru saja bapak polisi ini memutuskan untuk beristirahat, tiba-tiba dia malah mendengar suara keributan dari luar rumah. Bapak polisi ini segera melihat keadaan di luar rumah, tapi sayangnya anak dan istrinya sudah dibawa nih oleh para penjahat. Bapak polisi segera bergegas naik ke mobilnya dan mengejar mobil penjahat ini. Setelah bapak polisi sampai di tempat tujuan, dia segera menendang pintu gudang itu. Ternyata di dalamnya ada istri dan anaknya yang dalam keadaan terikat. Ternyata bos penjahat ini tidak sendirian. Dia sudah menyiapkan anak buahnya untuk bersiap menembaki bapak polisi. Apakah kali ini bapak polisi dan keluarganya akan selamat? Kita lanjut part 4. Kita lanjut part 4. Istri bapak polisi pun berteriak dengan sangat kencang. Lalu penembakan pun berakhir. Setelah para penjahat ini selesai menembaki bapak polisi, mereka baru nih melepaskan istri dan anak bapak polisi. Mereka pun sangat bersedih dan menangis melihat keadaan bapak polisi yang sudah tak berdaya lagi. Akhirnya bapak polisi segera dilarikan ke rumah sakit. Dengan keadaan setengah sadar, bapak polisi melihat apa yang dilakukan oleh dokter. Di sana bapak polisi dikasih beberapa barang-barang untuk pengobatan dan menguatkan bapak polisi. Dengan yakin bapak dokter ini memasangkan alat-alat tersebut ke dalam tubuh bapak polisi. Keesokan harinya anak bapak polisi ini masih saja bersedih. Lalu mereka semua dikagetkan karena mereka melihat bahwa ada mobil bapak polisi nih yang datang ke rumah. Seketika anaknya langsung berlari mengejar bapak polisi. Bagaimana kakak dan bapak polisi setelah ini? Kita lanjut part 5. Kita lanjut part 5. Anak bapak polisi berlari dengan sangat riang, tapi ternyata setelah dia melihat bentuk pak polisi yang pulang, mereka semua sangat terkejut dan anak bapak polisi sangat takut dengan bapak polisi yang bentukannya itu setengah robot. Istri dan anak bapak polisi sangat sedih melihat keadaan bapak polisi. Belum sempat memberikan penjelasan apapun, pak polisi tiba-tiba dapat panggilan dan bapak polisi segera pergi menghampiri panggilan itu. Di sisi lain, ada sebuah bank yang
yang sudah dikelilingi oleh para polisi. Ternyata bank ini sedang kerampokan. Di dalam bank itu ada banyak sekali para penjahat dan ternyata bosnya itu adalah orang jahat yang udah menembaki bapak polisi. Lalu para polisi yang di luar bank pun dikejutkan karena kedatangan sebuah mobil. Yang lebih terkejutnya lagi, mereka melihat keadaan bapak polisi yang keluar dari dalam mobil itu. Dengan berani bapak polisi melangkah maju ke dalam bank. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di part 6. Kita lanjut part 6. Tanpa ragu bapak polisi melangkah terus nih ke depan walaupun banyak peluru dari anak buah bos penjahat ini yang nembakin bapak polisi. Seperti biasa, bos penjahat yang udah ketakutan, dia lagi-lagi mencari cara untuk bisa kabur dan melarikan diri dari bapak polisi ini. Bapak polisi yang udah setengah robot ini, dia itu udah kuat banget sampai-sampai para penjahat pun gak bisa nih ngelumpuhin bapak polisi ini. Bapak polisi terus maju, dia berlari lalu melawan para penjahat itu sampai akhirnya sisa satu penjahat nih. Dan penjahat yang ini tuh ketakutan sekali ngelihat bapak polisi. Lalu dia ngelempar pistolnya dan ngasih tahu ke bapak polisi di mana bosnya bersembunyi. Bapak polisi melempar penjahat itu keluar. Para polisi yang berjaga di luar bank segera mengamankan para penjahat yang udah dilumpuhkan. Ternyata istri dan anak bapak polisi ini kebetulan lewat nih di depan bank. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut part 7. Kita lanjut part 7. Bapak polisi segera mencari tempat persembunyian bos penjahat itu. Ternyata bos penjahat itu ada di atas loteng. Lalu penjahat yang ketakutan ini segera menembaki bapak polisi dengan sangat brutal. Hal itu membuat bapak polisi malah jadi terjatuh. Lalu penjahat pun segera mendekati bapak polisi dan ingin menembak bapak polisi. Tapi ternyata bapak polisi itu hanya pura-pura pingsan. Dia segera melumpuhkan penjahat ini. Akhirnya bapak polisi berhasil menyelesaikan kasus ini. Itulah cerita bapak polisi Roblox yang menangkap mafia. Mau tahu cerita menarik lainnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa juga aktifin notif loncengnya. See you next time.